Ini saya bikin air untuk merendam beras ketan. Tapi sebelumnya beras ketannya itu akan dicuci dulu. Nah, ini nunggu air sampai hangat-hangat kuku. Jadi akan kelihatan air ini seperti keluar bulir-bulir di dalamnya, itu baru kita angkat. Sekarang kita akan nyuci beras ketannya. Ini proses pencuciannya. Berasnya akan dicuci, kita kasih air secukupnya aja, sebagai 2 gayung aja. Ini proses nyuci berasnya nih. Nah, ini yang harus dihilangkan, ini nih ada yang putih airnya. Dihilangkan ini karena kotor. Kalau nggak dicuci dulu nanti akan pengaruh terhadap rasa rengginang itu sendiri. Nah, ini dicuci nih, gini aja nyuci. Ini kan kotor gini airnya. Sampai keluar warna beras ini, putih susu ini. Cuman ini agak keruh airnya. Jadi ini yang harus dihilangkan dulu, ini airnya. Sekarang kita buang air ini. Kita buang sampai bersih ya Bu ya. Kita buang sampai bersih. Jangan asal mencuci, diusahakan sampai bersih airnya, sampai bening. Airnya yang putih ini yang disebut dengan tajin nih. Jadi kalau nggak dicuci, berasnya akan semakin lengket. Karena airnya itu mengandung gula, mengandung glukosa, yang bikin beras itu kenapa manis gitu. Kita cuci itu beras, yang bikin lengketnya. Mulai bening ini. Mulai bening nih airnya. Tapi tetap harus dihilangkan dulu, diusahakan. Apalagi kalau kita bikin peyem ketan atau tape ketan, ini diusahakan airnya tuh harus benar-benar bening sekali, harus bersih. Jangan sampai masih ada sisa warna-warna air susu, air tajinnya. Itu yang akan bikin tape ketannya itu manis. Nah, ini berhubung cuman untuk bikin rengginang, jadi saya tidak sampai bening, cuman kelihatan airnya bersih aja, udah cukup.
sekali atau 2 kali lagi ini udah cukup. Sudah tampak bening kan? Cukup ya Bu ya, udah bening nih airnya. Oke, udah bersih, udah bening, udah selesai. Kita sekarang kemudian airnya sudah mulai panas. Ini tandanya airnya sudah bergulir gini. Nah, sudah bergulir ini, bergulir kayak ada telur-telur nempel gitu. Nah, ini udah cukup panas, kita bisa siramkan ke beras. Siramkan ke beras. Ini kita siramkan. Nah, ini kelihatan ini kalau air ini panas ini. Kalau airnya ini terlalu panas itu berasnya akan tampak mengkilat. Ini air tandanya terlalu panas, ini beras akan kelihatan mengkilat gini. Nanti kalau kelihatan mengkilat gini, kita tambahkan aja air dingin secukupnya aja menurut selera masing-masing. Jadi kalau gini tuh berasnya akan cepat terlalu matang. Kita tambahkan, aduk ya. Ini akan dipindahkan ke tempat wadah satu lagi karena untuk mempermudah nanti dalam pengkukusan, jadi saya pakai ini kain sarangan buat menanak nasi supaya nanti ketika dikukus, mau dikukus itu kita tinggal ngangkat aja langsung ditaruh ke tempat kukusan. Ini kita tumpah balik. Ini airnya masih terlalu panas ya Bu ya. Kita tambahin dulu air putih, air dingin. Kelihatan kalau terlalu panas itu mengkilat ya. Nanti kita bisa melihat apakah ketan ini bagus atau tidaknya, kita bisa ketahuan ketan ini bagus mekarnya atau tidaknya ketika direndam itu sudah bisa kelihatan.
udah cukup, ini udah nggak terlalu panas. Sudah ya Bun, hasil perendaman tadi. Sekarang airnya sudah dingin. Ini udah kelihatan, ini udah naik ke atas. Ini udah kelihatan naik ke atas ya, udah di permukaan, bahkan lebih dari permukaan. Ini tandanya ini beras ini bagus untuk dibikin rengginang. Kita lihat, sudah mulai mekar berasnya. Nanti ini biarin aja sampai besok nanti pagi biasanya langsung dikukus. Ini kelihatan masih. Jadi itu hasil perendaman tadi. Semalaman, sekarang akan saya kukus. Setelah dibuang airnya, dikeringkan dari air. Ini dikukus selama 35 menit atau sampai mengeluarkan harum beras ketan, atau ketika ditekan bagian atasnya ini sudah padat, sudah mengeras. Nah, itu tandanya ketan sudah matang dan siap untuk dibumbui. Buat pecinta kuliner Ranginang Bandung, saya pagi ini akan membuat ranginang rasa bawang. Bahan yang dipergunakan bawang putih sebanyak 75 gram, kemudian garamnya sebanyak 64 gram, dan mecin sebanyak 11 gram. Nah, ini bahannya cukup di ini aja Bu, digeprek aja, nggak usah terlalu halus. Digeprek ini aja. Jangan terlalu halus ngeleknya. Ini untuk berasnya, beras ketannya sebanyak 3 kg untuk bahan-bahan tersebut. Jadi nanti rasa bawangnya mantap, terasa sekali rasa bawangnya, gurih. Atau ibu bisa menggunakan Royco atau Masako, tergantung selera masing-masing. Ini kebetulan ada yang request seperti ini. Di bahannya cukup menggunakan 3 jenis bahan aja untuk bumbunya, jadi sangat sederhana tapi rasanya mantap. Cukup ini aja ini. Kasar, diulek. Pas ranginangnya digoreng itu ada bawang-bawang yang hasil geprekan yang kasar itu, nikmat itu terasa bawangnya. Diulek yang sudah jadi.
2 gelas ya bun, 2 gelas. Untuk 3 kilo kasih 2 gelas ini. Ini sengaja diuleknya nggak begitu halus biar nanti di rengginangnya ada bawang yang besar-besar. Rasanya mantap. Ini sudah dikukus yang pertama kalinya. Sarangan, mengukusnya pakai sarangan biar nggak lengket di tempat kukusan, biar mempermudah ibu dalam memindahkannya ke tempat yang akan bisa jangan tunggu dingin, berasnya harus masih panas langsung dikasih bumbu langsung diaduk, karena kalau dingin itu nanti berasnya akan susah untuk dicampur, jadi harus masih panas ini diaduk langsung. Ini sampai halus ya, sampai lembut, sampai campur rata ini bumbunya. Ini untuk 2 gelas, ini kalau masih terasa kurang ditambahin airnya, tapi jangan sampai terlalu lembek. Kalau mencampur bumbu bawang putih itu lebih mudah daripada mencampur bumbu terasi, karena terasi itu dia mengandung warna, jadi kelihatan kalau berasnya belum tercampur itu akan kelihatan sekali yang warna putih dengan warna merah karena campuran terasi. Jadi ini lebih mudah ini untuk mencampurnya. Bahan-bahan seperti bawang, sikur itu ketika mencampurnya akan lebih mudah timbang yang mengandung warna, baik terasi udang atau terasi merah.
udah mulai rata nih. Udah rata gini ya sudah. Tinggal tunggu beberapa menit biar airnya tadi meresap ke berasnya. Nanti ini akan mengembang, berasnya sendiri akan mengembang. Ini udah rata ini. Kalau sudah rata gini sudah aja, jangan terlalu banyak ini diaduk. Nah, semakin banyak diaduk nanti tekstur berasnya akan sangat lengket ketika dikukus lagi. Sudah rata ini. Kalau masih ada yang menggumpal, tinggal kita pecahin aja. Kita cari ada yang menggumpal ya tinggal pecahin. Kelihatan bawang-bawangnya ini, kelihatan bawangnya ini bawangnya itu biasa, nanti kalau sudah jadinya itu sudah kering itu bagus nih. Jadi bawangnya tadi cukup digeprek aja, jangan dihaluskan sampai halus bawangnya. Udah mulai lembek ini nasinya nih. Udah terasa lembek karena kalau berasnya berani air, dia kalau diulek gini, dicampur gini tuh akan bunyi di ininya itu, di tempat nampungannya itu akan bunyi ini di sini ini. Ini udah mulai lembek, kita tinggal nyari aja yang masih menggumpal, kita cari. Kalau sudah dirasa cukup, tidak ada yang menggumpal, kita diamkan aja. Udah mengembang Bu, mulai mekar, tinggalkan ke sarangan. Kita kukus untuk yang kedua kalinya sebelum dicetak. Ini segini 3 kilo itu saya akan bagi 3 biar nanti nggak terlalu banyak ketika proses pencetakan. Kalau 3 kilo langsung dikukus, langsung dicetak itu ini akan menjadi dingin. Ketika dingin ini susah untuk dicetaknya. Kita bagi 3.
tergantung berapa banyak kita nyimpannya di sini. Kalau terasa banyak ya tambah waktunya, ini paling sekitar 10 menit aja udah bisa dicetak, udah bisa diangkat. Kalau lebih banyak lagi bisa 15 menit, bisa 20 menit, tergantung banyaknya yang dikukus. Ini kita sekitar 10 menitan ini sudah bisa dicetak. Proses pencetakannya seperti ini. Kita ngambil aja segini secukupnya. Jangan terlalu ditekan, dibuka aja, buka gini aja. Dibuka aja ini, nggak usah ditekan ini. Mencetaknya jangan terlalu dipadatkan, cukup dibuka aja. Bawangnya, ini kelihatan bawangnya tadi. Cetaknya mudah, tidak terlalu sulit. Buka aja, nggak usah ditekan-tekan. Kalau ditekan itu justru tidak ada rongga untuk bulirnya itu mengembang, jadi berasnya tidak ada rongga untuk mengembang karena terlalu padat. Dibuka aja gini, sepertinya sudah jelas ya bagaimana rengginang itu bisa mekar itu seperti ini. Pertama, berasnya harus dipilih beras pilihan, beras kepala. Jadi beras patahannya dibuang aja kalau bikin pengen mekar. Ini untuk dijual ya Bu ya. Kita bikin untuk dijual. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Nanti ketika di packing disortir, yang besar, yang besar, yang kecil, yang kecil. Karena tidak semua pembeli itu suka yang besar. Ada yang milih kecil, ada yang milih besar. Kalau ukuran besar itu satu bungkusnya itu paling sekitar 20, 19, 20, 21. Kalau yang kecil seperti ini bisa 24 satu bungkus ini. Ini bikinnya seperti ini. Dibuka aja. Nggak usah ditekan-tekan. Kurang tambahin.
begini nih, tangannya kasih air aja nih, kasih air tangannya biar nggak lengket di tangan. Tanpa proses pencetakan tapi bisa bulat kan? Jadi nggak perlu dicetak. Justru kalau bikin rengginang dicetak itu akan lebih cenderung padat bikinnya dan cenderung susah untuk mengembangin. Ini sudah kering ya Bu ya, sekitar 2 hari. Kalau panas itu 2 hari ini bisa kering. Ini cara menggorengnya seperti ini, jadi jangan langsung dicemplung satu, nggak usah. Cara gorengnya potong aja ini satu, nah ini dipotong ini, itu ditaruh situ. Itu kalau minyak panas itu dia langsung akan naik ke atas. Nah seperti ini nih, ini minyaknya udah mulai panas ini. Jadi nggak usah langsung di satu aja, langsung aja satu burir berasnya dimasukin. Dan kalau kelihatan tuh langsung naik ke atas, berarti udah panas ya. Berarti untuk siap digoreng. Ini kita coba ya Bu ya, ini yang kemarin ini bikin, kita coba jadinya segede gimana ya. Apakah sudah panas minyaknya? Oh ini ternyata belum panas ini minyaknya. Kalau untuk ukuran satu ini. Ini ternyata minyaknya masih belum panas. Ini kalau rengginang digoreng, kalau minyaknya belum panas ini akan seperti ini tampaknya. Dia tidak mekar. Itu kemungkinan si rengginangnya ini belum kering gitu. Ini kemungkinan rengginangnya belum kering. Ada 2 kemungkinan kalau seperti gini. Pertama, minyaknya yang belum panas. Yang kedua, kemungkinan kedua ini si rengginangnya belum kering. Yang ketiga, kemungkinan sudah kering tapi rengginangnya masih panas karena panas matahari, kemudian digoreng akan seperti ini juga gitu. Kemungkinan pasti akan terjadi kalau kita bikin rengginang yang pengen yang matang.
Ini kalau minyaknya belum panas, ini kan pakai api sedang nih, pakai api kecil nih, kita naikkan aja panasnya, suhunya dinaikkan. Kita nanti coba lagi. Coba lagi rengginangnya. Ini yang kemarin nih belum begitu kering. Ini yang barusan diangkat, hari ini diangkat. Karena di Bandung sekarang cuacanya lagi nggak bagus, lagi mendung terus, hujan terus. Kalau satu burir itu dia langsung naik ya, tapi kalau satu gini ini berat untuk naiknya. Nanti kemungkinan si rengginang ini tuh belum matang, belum kering gitu. Kita coba lagi. Nanti kalau panas, nah ini minyak panas tuh, mulai ngangkat nih, ini mekar nih kayaknya. Ini bukan kayaknya lagi, ini rengginang udah matang, udah kering. Nah, ini rengginang udah kering nih. Nah, untuk rengginang yang belum kering itu kalau digoreng dia akan berbunyi seperti minyak yang kena air. Nah, ini udah kering ini. Nah, ini udah mulai bagus, mulai kering karena tadi minyaknya belum panas ya, kurang panas ya. Kita coba lagi. Lagi nih minyaknya udah mulai panas, udah panas. Nah, ini bunyi gini tuh belum sempurna keringnya tuh kalau bunyi. Nah, ini kalau minyak panas, rengginang sudah kering nih seperti gini, cepat dia naiknya, cepat mekarnya. Jadinya kan besar gini. Kita coba lagi. Satu lagi. Ini rengginang mekar. Ini kalau kuning-kuning gini nih, ini bumbu ini bumbu ini. Kalau kuning-kuning gini tuh bumbu ini. Bawangnya nih yang gini. Bawangnya nggak rata ketika dibumbui. Kita coba rengginang yang udang nih, kecil ini. Ini lebih kecil dari yang tadi nih. Ini lebih kecil. Kelihatan Bu. Ini kan nggak kelihatan tuh. Kita lihat nanti kelihatan nggak kalau sudah digoreng. Kelihatan, tadi nggak kelihatan. Segede gini. Segede gini pas ini. Jadinya segede gimana nih rengginang terasi ini.
mantap ini sampai nggak kelihatan kepala gorengannya, sampai nggak kelihatan. Ini kualitas ini beras kepala ini, tanpa beras patahan, jadi segede gini. Ini juga tuh segede gini. Ini memang ranginang agan itu bukan ranginang KW-KW ya, betul-betul ranginang para agan ini. Karena yang beli itu mereka datang ke rumah, nggak dijual di luar. Mantap nih, puas kalau beli itu, nggak akan kecewa nih. Ini hasil saya menggoreng tadi ya Bu ya. Ini hasilnya ini kita bandingkan dengan yang belum digoreng. Hasilnya cuma segini gini, bisa jadi bahan perbandingan. Ini yang rasa bawang seperti ini, kemudian ini yang rasa terasi perbandingannya seperti gini juga nih. Ini bukan kaleng-kaleng ini rengginang ini, rasanya juga mantap. Ini perbandingannya ini, barusan saja menggoreng. Ini kita sekarang akan mencicipi rasanya bersama keempat putri saya ini yang cantik-cantik. Ayo silakan diambil, siapa yang suka, mana yang mana? Yang putih. Aduh, ngambil yang gede Bilkis. Azura yang mana Azura? Oh ini Azura, ini Azura. Oh ini Kanza. Kanza yang ini Ciara Davina Rohman, dan saya sendiri akan mencicipi yang rasa terasi. Crunchy banget, fresh banget. Enak. Cocok ini, tapi kalau belum merasakan jangan percaya ya Bu ya dengan omongan saya ini. Karena segala sesuatunya harus dibuktikan ini. Nanti kalau sudah membuktikan sendiri baru bisa merasakan, bisa komen rasanya gimana. Anak paling suka ini rengginangnya.